Pak Inspektur. Dia yang berada di kuil Buddha Selatan. Dialah yang menabrak orang. Aku yang menabrak orang? Kalau aku sungguh punya kemampuan itu boleh saja. Sayangnya aku tidak punya mobil. Dan tidak punya SIM. Omong kosong. Saat kau berumur 18 tahun, aku sudah membelikanmu mobil. Dan menyuruhmu mengambil SIM. Orang yang kau beri mobil adalah Shu Youwei, bukan aku. Mobil itu kau berikan padanya di hari ulang tahunnya. Tapi kau tidak perlu berpura-pura menyedihkan seperti ini. Sejak kau dewasa, aku memberimu uang saku minimal 100.000. Kau sudah menabungnya selama bertahun-tahun. Masa tidak mampu beli mobil atau mengurus SIM? Sejak umur 16 tahun, sejak kau membawa Yu Xiaowei pulang ke rumah, aku tidak pernah menerima 1 sen pun darimu. Liun, katakan padanya, berapa uang saku yang kau berikan padanya? Aku tidak mentransfernya. Aku pikir dia tidak punya pendidikan tinggi dan tidak punya kemampuan apa-apa. Aku takut dia terjerumus, jadi ku transfer ke Youwei untuk disimpan. Kau! Kami sedang mengonfirmasi identitas tersangka. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah kamu yang menabrak orang itu? Dia tidak punya SIM, bagaimana mengemudi? Dia mencuri mobil keluarga kami, mengemudi tanpa SIM, tambah berat hukumannya. Pak Inspektur, dia memang muncul di dini hari di kuil Buddha Selatan. Tapi mobilnya tidak mungkin dia yang mengemudikan. Apa kamu punya bukti? Aku yang melakukannya, aku sendiri yang membuat para layang untuk pergi ke kuil Buddha. Para layang? Seorang pengantar makanan tidak bisa mengemudi mobil, tapi terbangkan para layang. Semua kamera pengawas di kuil Buddha Selatan bisa buktikan perkataannya. Sebaliknya, saya punya rekaman audio ini. Mari kita dengarkan bersama. Youwei yang menyuruh dan membayar kami untuk menabraknya. Apa maksudnya ini? Dari mana rekaman ini? Anakku Youwei, kapan dia menyewa orang? Ambilkan rekaman CCTV dari kuil Buddha Selatan. Baik. Saudari, rekaman suara ini dan situasi apa Anda merekam? Su Youwei mabuk dan melarikan diri. Dia ingin membuat pria ini menanggung kesalahannya. Setelah ditolak, dia kemudian menciptakan sebuah kecelakaan untuk menjebaknya. Tidak, Nona Yu. Youwei memiliki hati yang baik. Dia mana mungkin melakukan hal sekejam itu? Bukankah ini pembunuhan berencana? Memang pembunuhan berencana. Ayah, aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Dia mau fitnahku. Kapten, rekamannya sudah ditemukan. Apa? Berdasarkan perbandingan waktu, saudara ini saat kejadian tidak berada di lokasi, jadi dia bisa dikeluarkan. Apa dari rekaman CCTV bisa terlihat jelas siapa yang menabrak korban? Kita tidak bisa membiarkan binatang seperti itu bebas. Orang yang mengemudikan kendaraan seharusnya adalah... Tidak bisa, lampu terlalu gelap, rekamannya tidak jelas, tidak bisa identifikasi. Pak Inspektur, tidak perlu diselidiki lagi. Orang yang menyetir dalam keadaan mabuk adalah saya. Saya yang menabrak korban. Saya bersedia menyerahkan diri. Ayah. Hari itu, saya begadang untuk urusan bisnis. Saya terlalu banyak minum. Saya melakukan kesalahan. Saya berpikir bisa lolos. Jadi saya melarikan diri. Silakan, bawa saya pergi. Setelah itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan hancur. Apa yang terjadi? Apa itu juga perbuatan Anda? Kendaraan penyebab kecelakaan hancur? Saya tidak tahu soal itu. Kapten, jika Anda tidak tahu, silakan kemari. Lihat rekaman video ini. mobil ini sengaja menabrak kedua rekan kita. Ini percobaan pembunuhan. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Shu Youwei. Berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan? Ayah, bukan aku yang menyetir mobilnya. Tanganku sudah lumpuh. Nona, rekaman tadi, bisakah diputar sekali lagi? Tentu saja. Youwei yang menyuruh dan membayar kami untuk menabraknya. Siapa yang bicara itu? Pemilik restoran Hongtu Jiangzhou, Wu Qiangkun, dijuluki Akun. Shu Youwei, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu dan Wu Qiangkun masih berhubungan. Kamu tahu dia orang macam apa? Ayah, ini bukan perbuatanku. Rekaman ini palsu. Tidak mungkin hanya dengan satu kalimat dari Akun bisa membuktikan bahwa aku yang menyuruhnya. Aku juga tidak punya kemampuan seperti itu. Benar, Jane.
Yoe anaknya sangat baik. Sejak kecil terima pendidikan yang baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Menurutku, mungkin ada orang yang berkomplot dengan orang lain. Para kakak yang hadir di sini, Jenhe dan Wuchankun adalah teman kalian. Kalian pasti tahu. Rekaman ini tidak bisa dipercaya. Saat rekaman dibuat, ada orang lain yang hadir. Kebetulan, mereka adalah teman-teman yang Direktur Suunda. Saya ada di sana saat rekaman dibuat. Saya juga ada di sana. Akun memang mengatakan hal seperti itu. Saya juga bisa membuktikannya. Waktu itu kami sedang rapat. Kami di sana. Pak Inspektur, jika buktinya masih kurang, saya sudah membawa orangnya kemari. Itu aku menerima 500 juta dari Su Yowe untuk membereskan Sucing. Akulah yang mengemudikan mobil itu. Saat menabrak orang, aku memanfaatkan teknologi mengemudi otomatis. Aku mengaku bersalah. Interogasi mereka. Baik. Tolong aku! Ayah, aku salah! Ayah, tolong aku! Ayah, aku salah! Ayah! Cepat pikirkan sesuatu. Sucing, bisakah kau bermurah hati, tulis surat pernyataan maaf, dan lepaskan dia kali ini? Dia ingin membunuhku, tapi kau memintaku bermurah hati dan melepaskannya. Tapi dia adikmu. Pak Tua, namamu Su Janhe kan? Kau tahu tidak? Musue. Ini hasil penyelidikan pribadiku. Lihat ini. Apa yang tertulis di situ? Lihat saja sendiri. Nona Yu, aku tahu semua ini hari ini adalah kau yang membantu Sujing. Tapi ini kenapa? Su Yowe seharusnya menjadi pasanganmu. Paman, Anda salah paham. Aku datang hari ini bukan karena surat pernikahan, tapi karena Sujing. Aku ingin mengundang kalian untuk menjadi saksi. Kalian tidak pernah benar-benar mengenalnya. Karena Sujing? Astaga, Pak Tua, apa kau bodoh? Kakakku pakai busana pernikahan karena yang bertunangan. Sebagai ayahnya kau menyaksikannya. Masuk akal kan? Ini apa? Ini mas kawinku, juga hadiah yang kusiapkan untukmu dari ulang tahunmu yang pertama sampai 23. 23 tahun yang lalu hari ini, kau datang ke dunia. Ini adalah koran di hari kelahiranmu. Di sini, tercatat semua kejadian penting pada hari kau lahir. Saat kau berusia 1 tahun, ayahmu mulai berbisnis, hanya ibumu yang menemanimu. Kupikir, mungkin kau perlu tumbuh besar dengan mendengarkan cerita seperti Pangeran Cilik. Pangeran Cilik yakin bahwa semua orang dewasa pada awalnya adalah anak-anak. Saat kau berumur 2 tahun, kau harus banyak minum susu agar bisa tumbuh lebih tinggi. Saat kau berumur 3 tahun, kau butuh mainan untuk menemani pertumbuhanmu. Umur 4 tahun, kau membutuhkan coklat, karena itu masa-masa kau suka makanan manis. Umur 5 tahun, kau jadi suka makanan pedas. 6 tahun, kau jadikan konsol game sebagai mainan masa kecilmu. 7 tahun, kamu butuhkan bola sepak, usia di mana kamu suka berlari dan bergerak. 8 tahun, kamu membutuhkan sikat gigi elektrik. Tidak boleh sampai gigimu berlubang. 9 tahun, pengharum ruangan yang manis. Semoga setiap malam kamu memiliki mimpi yang indah. 10 tahun, kamu punya celengan saatnya memiliki kesadaran menabung. 11 tahun, kamu memiliki sebuah album koleksi untuk mengkoleksi piagam penghargaanmu. 12 tahun, kau butuhkan tas sekolah yang besar karena kamu harus bersiap masuk sekolah. 13 tahun, ibumu jatuh sakit. Kamu membutuhkan buku harian yang bagus untuk mencatat isi hatimu. 14 tahun, sepatumu yang lama ditambal oleh ibumu. Kamu sangat mendambakan sepasang sepatu olahraga baru. Dengan begitu kamu bisa berlari sepuasnya di lapangan.
15 tahun. Kamu mulai tumbuh kumis. Ayahmu tidak ada di sampingmu, dan ibumu tidak tahu cara mengajarimu menggunakan pisau cukur. Maka saat cukur, wajahmu sering berdarah. 16 tahun. Saat 16 tahun, ibumu meninggalkanmu. Aku yakin, dia akan selalu berada di tempat yang tinggi. Dan terus melindungimu. Kenapa kamu begitu tahu tentang masa kecilku? Aku bahkan lebih tahu daripada kamu. Saat kamu berusia 17 tahun, ayahmu membawa Su Yowei pulang ke rumah. Sejak itu kamu hanya bisa makan sisa makanan mereka. Di vilamu, dia sendirian punya 5 kamar. Aku bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan untuk makan, karyawanmu makan duluan. Setelah mereka selesai, aku makan sisa makanannya. Jika dulu, kamu memiliki kartu hitam ini di seluruh Jiangzhou, di semua hotel keluarga Yu, kau bebas menggunakannya. Saat 18 tahun, ayahmu memberikan mobil untuk Su Yowei, tapi mengabaikan permintaanmu untuk mengambil SIM. Omong kosong. Saat kamu berumur 18 tahun, aku memberi kamu sebuah mobil dan menyuruhmu belajar mengemudi. Orang yang kau beri mobil adalah Su Yowei, bukan aku. Mobil itu kau berikan padanya di hari ulang tahunnya. Menurutku, SIM bisa kau ambil nanti. Tapi sekarang, kamu bisa memiliki lebih banyak mobil daripada dia. Oh. 19 tahun, kamu bahkan harus minta izin untuk pulang dan tidak punya kamar sendiri. Aku ingin memberitahumu, di seluruh Jiangzhou, sertifikat hak milik, kamu akan punya rumah di mana-mana. Direktur Yu, saya hanyalah pengantar makanan biasa. Semua barang yang kau berikan padaku, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Tidak biasa. Kau selalu tidak biasa. Aku hanya ingin memberimu keadilan. Hanya itu saja. 20 tahun, kau mulai dimusuhi oleh rekan kerja dan atasanmu. Aku mengakuisisi perusahaanmu. Dan sekarang, kau adalah bosnya. Ini masih belum cukup. Perusahaanmu, kakakku membelinya. Dan sekarang Su Jing adalah bosmu. 21 tahun, setiap malam kau belajar teknik dengan keras, hanya agar suatu hari nanti kau bisa bekerja di perusahaan ayahmu. Selama periode itu, kau menciptakan banyak benda menarik. Dan salah satunya adalah para layang. Kau tak perlu iri pada siapapun. Para layang ini, ku buat berdasarkan desainmu, dan ku berikan padamu. Semua kreativitasmu, mulai hari ini, akan kuproduksi dalam jumlah besar dan kujual. Bakatmu tidak akan terpendam lagi. 22 tahun. Nona Yu, semua penemuan ini adalah buatan putraku, Su Yowei. Dia lulusan SMP. Gimana mungkin dia bisa menciptakan sesuatu? Penemuan, semua ini dia jiplak. Orang yang sebenarnya Anda kagumi seharusnya putraku Yowei. Bibi, semua prestasi Su Yowei adalah pemberianku padanya. Bagaimana mungkin? Ayah, kau membuatku putus sekolah terlalu cepat. Aku selalu tidak terima. Jadi setiap kali aku pulang ke rumah, aku langsung menyelinap ke kamar Su Yowei untuk belajar. Semua hasil yang ditunjukkan di perusahaanmu hanyalah draft yang sudah kubuang saja. Yowei, kamu sangat berbakat. Melukis, memahat, menciptakan penemuan-penemuan, menguasai segala hal. Dikagumi oleh Fonyu. Hanya masalah waktu saja. Kak, sudah selesai belum? Sebentar lagi selesai. Jadi, kamu sudah bisa menebak kado ulang tahunmu yang ke-22? Suara dari nona kedua keluarga Yu. Hadiah terakhir dari Fonyu. Jangan-jangan. Jangan bicara sembarangan. Bukan hanya menebak. Semua hadiah yang kamu berikan hari ini, bagaimana aku berani menerimanya? Ini bukan hadiah, ini mas kawinku. Kamu masih ingat pertama kali kamu menghadiri pernikahan temanmu? Ingat. Saat itu kamu di acara pernikahan merasa sangat tersentuh dan mulai memiliki keinginan untuk menikah.
Tapi kamu merasa upacara pernikahan terlalu biasa. Lalu kamu berpikir, jika ada yang memakai kostum ksatria berlapis baja untuk mengantarkan cincin pernikahan, pasti akan sangat keren. Jadi, untuk hadiah ulang tahunmu yang ke-22, aku ingin mengabulkan keinginanmu itu. Dan hari ini, hadiah ulang tahunmu yang ke-23, aku ingin memberikan diriku padamu. Tuan Su, maukah kamu menikahiku? Jadi, Fonyu selalu datang untuk Sujing, bukan untuk mencuri hasil kerja Sujing si Suyowe itu. Jenhe, dengarkan penjelasanku. Sungguh pasangan yang serasi. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Sungguh mengharukan. Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan wanita seperti itu? Kakak Shujing, kamu sudah mencium Xiao Yu'er. Saat besar nanti kamu harus menikahiku. Baiklah, saat Xiao Yu'er dewasa nanti, kenakanlah gaun merah dan jadilah pengantinku. Nona Yu, hari ini terima kasih atas jamuannya. Tapi aku tidak bisa menerima semua ini. Hei, berani-beraninya tidak menghargai satria berlapis bajaku. Kakak, Dia tidak langsung menerima lamaranku karena terharu sesaat. Menurutmu, bukankah dia sangat berprinsip? prinsip. Menurutku dia sedikit tidak tahu berterima kasih. Sikapmu ini membuatku semakin menyukaimu. Soal kehidupan masa lalu dan sekarang itu, anggap saja sebagai mimpi. Sudah waktunya makan. Lebih baik aku mengantar makanan lagi. Waktunya makan. Ayo Jingxi, ayo makan. Sebentar ya. Semua orang diundang makan. Ada sekitar 100 orang. Bos baru Royal. Kami duluan ya. Kau minum lagi ya? Juga. Tunggu aku. Aduh. Juga. Apa yang sedang kau lakukan? Oh, Kak Jing, sepeda listrikku rusak. Aku tidak bisa pergi makan. Sudah beres? Kak Jing, kau hebat sekali. Kau persis seperti orang luar negeri itu. Marx. Mask. Sama aja. Kalau begitu Kak Jing, aku duluan ya. Celana dalammu kebesaran. Kalau gitu aku ke pesta makan itu untuk ambilkan rokok untukmu ya. Dan juga paha yang besar. Tanganku lebih cepat. Pergilah. Kartu hitam kamar ranjang air hotel besar Jingqing. Ngomong-ngomong, aku masih belum mengembalikan padanya. Hei Cing, coba lihat. Ponselku ini kenapa tidak bisa menyala ya? Padahal ingin pamer makanan. Ini tidak bisa terhubung ke internet. Tidak bisa terhubung ke internet. Ponselmu sepertinya tidak ada masalah dengan koneksi internetnya. Apa pulsamu habis? Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan minta orang lain untuk mengisi ulang. Tidak perlu merepotkanmu. Dasar brengsek. Kau pura-pura lagi. Terima kasih, Jing. Lain kali ku traktir pijat kaki. Aku punya kenalan di tempat pijat kaki.
Pemiliknya memberiku diskon